Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tobing, NIM 2110417317, dari kelas M1 untuk jurusan manajemen. Kemudian mata kuliah ini adalah Supply Chain Management. Dan untuk dosen pengampunya itu Bapak Ari Mursalin, SCMM. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan ringkasan saya, itu tentang mendesain jaringan dalam rantai pasokan. Nah, jadi keputusan yang diambil ini meliputi lokasi, jumlah, dan kapasitas terkait dengan fasilitas. Nah, jadi desain jaringan dalam SCM ini membantu menentukan supply chain management apakah bersifat responsif atau efisien. Jadi jaringan rantai pasokan yang baik ini berarti mampu memberikan kecepatan respons dan service level ke customer pada tingkat yang acceptable dengan cara seefisien mungkin. Nah, kemudian dalam mendesain SCM ini merupakan kegiatan strategis yang berdampak pada jangka panjang ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam rantai pasokan ini adalah faktor strategis, teknologi, makroekonomi, politik, infrastruktur, kompetisi, kecepatan merespons, dan keberadaan lokal serta ya biaya logistik dan fasilitas. Nah, jadi saya akan menjawab soal-soal ya yang ada dalam desain jaringan rantai pasokan. Yang pertama, pada bab 5 ini membicarakan tentang apa? Oke. Jadi dalam bab 5 ini berbicara tentang ya desain jaringan dalam rantai pasokan, yang dimana kita akan memahami ya peran desain jaringan ya dalam rantai pasokan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan rantai pasokan ya dalam mengembangkan kerangka kerja untuk membuat desain jaringan. Nah, kemudian yang kedua, apa peran dari desain jaringan dalam supply chain management? Jadi peran desain jaringan dalam rantai pasokan ini meliputi keputusan desain ya jaringan yang memiliki dampak signifikan ya terhadap kinerja, karena keputusan tersebut menentukan ya susunan dari rantai pasokan dan segala hambatan yang ada dalam pemicu rantai pasokan lainnya juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya rantai pasokan atau ya untuk meningkatkan daya merespons. Nah, kemudian ketiga ya, sebutkan dan jelaskan ya 8 faktor yang mempengaruhi desain jaringan dalam supply chain management. Yang pertama ini faktor strategis ya, ataupun keputusan konfigurasi jaringan yang menentukan efektif tidaknya strategi yang diterapkan. Kemudian faktor teknologi, karakteristik ya teknologi dari produksi ini memiliki dampak yang signifikan ya terhadap keputusan jaringan. Kemudian faktor makroekonomi, jadi faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya, serta memiliki dampak yang signifikan ya terhadap kesuksesan ataupun kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Kemudian yang D ini faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara adalah hal yang sangat dipertimbangkan ya karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. Kemudian yang E itu adalah faktor infrastruktur, karena adanya infrastruktur yang baik ini merupakan syarat penting untuk menempatkannya fasilitas di suatu daerah ataupun lokasi. Nah, kemudian yang E faktor kompetisi, ataupun mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi ya dari kompetitor saat merancang jaringan rantai pasokannya. Nah, kemudian yang G, kecepatan merespons dan keberadaan lokal. Memiliki target pelanggan yang dapat merespons dalam waktu yang cepatnya harus menempatkan fasilitas yang tertutup ya bagi pelanggan tersebut. Nah, kemudian yang H, biaya logistik dan fasilitas. Biaya logistik dan fasilitas yang terjadi dalam rantai pasokan yang dapat mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas ataupun lokasi. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan gravity model? Nah, jadi model yang menentukan suatu kandidat fasilitas yang sering optimal ya untuk memenuhi supply atau demand pada suatu target pasar yang berbeda-beda, lokasi, dan juga untuk mengukur arus perdagangan antar negara secara makro. Nah, kemudian yang 5, bagaimana cara kerja gravity model? Titik optimal diperoleh dengan melakukan literasi sampai nilai berubah ya. Ketika tidak berubah diperoleh nilai TC. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan kapasitatif? Rangkaian yang di dalamnya ini terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk yang muatan listrik. Nah, kemudian yang 7, ada berapa model jaringan distribusi? Ada 6, yaitu manufacturer, storage with direct shipping, manufacturer, storage with direct, kemudian CDNA, and in-transit mirage shipping, and in-transit merge distributor, storage with carrier, delivery distributor, storage with less mail delivery, kemudian manufacturer and distributor storage with customer pickup, retail storage with customer pickup. Nah, jadi sekian dari penjelasan dan jawaban dari soal saya ucapkan terima kasih.